Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersama-sama kembali kita akan melanjutkan pengajian kita belajar Islam yang pada malam ini sampai pada al-qaul fi ma'asi qalbi. Sebelumnya kembali sama-sama kita iftitah dengan kitab Suratul Fatihah yang kita hadiahkan fadilahnya kepada sang pengarang kitab Imam Syekhul Islam Al-Ghazali dan segenap para guru kita, ulama, para pendahulu, orang tua, semuanya yang dibaca kita doakan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada usia kita doakan semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Adapun ini ialah ungkapan fi ma'asil qalbi, tentang maksiatnya atau tentang beberapa maksiat hati. Al-khisal al-madhkurah tahta hadhihi tarjamah dakhilatun tahta al-qasam as-sani alladhi huwa ijtinabul ma'asi li'annaha zahiratun wa batinatun. Al-madhkurah huna al-batinah. Kita sudah belajar kemarin tentang maksiat zahir, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang harus ditinggalkan secara zahir. Maka pada malam ini kita bersama-sama akan membahas, mempelajari tentang maksiat atau perbuatan yang tidak tampak, jadi yang batinah, maka disebut dengan maksiat hati. Artinya kita akan naik pangkat ini, pembahasannya akan berkaitan dengan masalah hati yang kata para ulama, penyakit hati ini jarang dibahas karena kadang memang orang juga tidak merasakan kalau hatinya yang sakit. Tapi kalau badan yang sakit, kita kadang bisa bingung bagaimana cara untuk menyembuhkan. Tapi ketika hati yang dalam kondisi sakit, kita santai saja, tidak ada upaya. Maka i'lam, ketahuilah, anna sifatil madmu'ah, bahwasanya beberapa sifat yang tercela, yang tidak baik, fil qalbi, di dalam hati, kathiratun, ialah banyak. Jadi penyakitnya hati itu banyak yang tercela itu. Kenapa? Karena kata beliau, li'annal insana ijtama'a alaihi arba'atu anwa'in min awsaf. Manusia itu terkumpul kepadanya 4 ragam dari beberapa sifat yang ada di hati mereka. Jika oleh panjenengan mereka tanda-tanda beri 4 macam sifat. Wahia as-sab'iyah wal bahimiyah
wasyaitaniyah warabbaniyah. Itu pasti ada ya kepada kita semua. Kenapa? Wa kullu dzalika majmu'un fil qalbi. Semua itu ada pada hati manusia. Kalau sampeyan ini kan dikapi sifatnya. Yang pertama sabiyah, sifat binatang buas. Kemudian bahimiyah, sifat binatang ternak. Kemudian juga syaitaniyah, sifat syaitaniyah, dan yang terakhir sifat rabbaniyah. Jadi ini merupakan 4 macam dari sifat yang ada pada manusia. Itu kumpul di hati, itu ada. Sabiyah ini artinya yang kadang kita marah, ngamuk, itu gambaran binatang buas. Kalau bahimiyah ini seperti apa ya? Yang kita tidak punya pendirian begitu. Kalau syaitan, sifat syaitaniyah itu selalu mengajak kepada yang tidak baik. Begitu. Di sini dijelaskan begitu ya. Jadi kalau ini hati kita yang satu itu memiliki beragam sifat. Kalau diumpamakan oleh beliau Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, itu ada sifat khinzir wal kalab wa syaitan wa hakim. Jadi ada sifatnya babi, sifatnya anjing, syaitan, dan sikap yang bijak. Khinzir itu bahwa syahwah. Gambaran khinzir kata beliau seperti syahwat, keinginan yang tidak pernah selesai, syahwat. Kalau kalab wal ghadab, marah seperti tadi dulu. Kemudian syaitan la yazal yahiju syahwat al khinzir. Syaitan ini yang tidak pernah berhenti untuk membangkitkan syahwat syahwat khinzir, syahwatnya babi. Kemudian wa ghaidus sab'i, membangkitkan amarah dari sifat binatang buas. Dan hakim alladzi huwa mathalul aql. Nah, kebijakan itu diumpamakan akal, ya, pikiran yang makmurun bi ayat fa'aqaida syaitan, yang akan mengajak kita untuk menolak tipu daya syaitan. Begitu. Nah, orang yang patuh kepada khinzir, ya, patuh kepada syahwatnya khinzir itu, maka biasanya akan menimbulkan yasduru minha sifatul waqahah wal khubus. Kalau punya sifat seperti babi itu, kita tertipu, maka kadang kita hilang rasa malu, tak todus gitu ya. Kemudian jahat, tadbir boros, takbir kikir, waria, itu kita sudah kena penyakit hati ini dengan sifat khinzir gitu. Jadi dijelaskan oleh beliau sangat panjang lebar tentang penyakit-penyakit hati tersebut, ya, yang tergantung apa yang mendominasi di hati kita. Jadi kalau robbaniyah, orang itu baik, enak, nikmat ketika dia diajak sholat, nikmat ketika dia diajak mengaji, nyaman.
Itu namanya Rabbaniyah. Dalam bimbingan Allah kita. Karena hati itu hakikatnya mulia, mulia, dan tidak mau kepada yang kotor. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu punya masalah coba tanyakan hati. Istafti qalbak. Kamu minta tunjuk kepada hatimu. Karena seburuk apapun manusia, sejahat-jahatnya manusia, kalau nanya hatinya itu tidak mungkin mau. Coba ada pencuri atau yang jahat sekalipun, kamu kok mencuri? Bagaimana jawaban hatimu? Kecuali mereka sudah mengingkari isi hatinya. Makanya hati itu sangat penting. Sampai kalau kalian mau berangkat kemana-mana, orang tua kita itu mengatakan, menentar celana, apa amin? Pak, Bu, kami mau berangkat. Oh iya, apa jawabannya? Hati-hati. Hati-hati. Bukan mata-mata ya, padahal Singapura mata gitu ya. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena kalau nanti hanya mata yang melihat sementara hati tidak melihat, itu bahaya. Banyak orang itu masuk ke bungkana orang penyiking tandih mata gitu. Bukan tidak melihat, mata mereka normal, tapi ternyata kadang melanggar, masuk rumah orang, ambil barang orang, atau melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Bukan tidak punya mata, punya mata, cuma hatinya tidak melihat. Begitu. Nah, apa kata beliau kemudian? Banyak. Wa tariqu tathhiril qalbi, adapun jalan mensucikan hati, min radailiha, dari kotoran-kotoran hati, tawilun, ialah panjang, butuh waktu. Jadi orang itu ingin hatinya bagus, ingin hatinya itu baik, butuh waktu. Wasabilul ilaj, adapun jalan untuk menyembuhkan penyakit hati itu, artinya mudawamah, jadi panjang dan harus terus mudawamah fiha, dalam penyembuhan. Jalannya butuh waktu panjang, jalannya agak rumit, kemudian ghamidun, agak repot, ya, agak repot. Jadi orang itu kalau yang sakit hatinya beda dengan badan yang sakit itu, jadi agak repot. Makanya ini penting untuk bersama-sama kita mengaji, ya, kita belajar. Seperti urusan lengan cetak, urusan sakit perut, sakit zahir, ini pakai medis, kita ke dokter, detak jantung, naik turunnya, ya, darah, kemudian ukuran kolesterol dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi kalau masalah hati, nah, ini biasanya di sini. Wabadin darasa, dan sungguh telah hilang, melebur, bil kulliyati, dengan apa yang tadi disebutkan semuanya itu, ilmu, apa ilmunya, cara pengobatan itu, wa amaluhu, dan amalnya.
Jadi banyak orang itu hilang kendali ketika hatinya sudah sakit. Ilmu dan amalnya kadang tidak lagi sanggup berbicara. Lighaflatil khalqi, karena lalainya makhluk an anfusihim, dari banyak nafsu mereka. Wastighalihim, dan karena sibuknya mereka bizihafid dunia, kepada hiasan-hiasan dunia. Jadi tidak sedikit, kata beliau, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar, orang-orang yang secara zahir hebat, tapi mereka tidak sanggup untuk mengalahkan penyakit hati itu. Kenapa? Karena mereka sudah lupa, lalai, ya. Nafsu mereka, jiwa mereka sudah membuat mereka lalai. Dan keindahan-keindahan dunia sudah membuat juga mereka tersesat. Bukankah kita tahu orang-orang yang maaf, korupsi, ambil uangnya rakyat gitu kan, ambil uang pemerintah, sampai uang haji diambil gitu kan, ada gitu ya. Ini bukan orang bodoh, ini bukan orang tak berilmu, begitu. Terus apa penyebabnya? Kenapa? Ada apa dengan ilmunya itu? Ilmunya lumpuh, kepandaiannya itu kaku gitu. Kenapa? Sudah kalah dengan penyakit hati. Masya Allah. Jadi Al-Ghazali ini ketika membahas masalah maksiat hati, ya begini, makanya beliau itu disebut sebagai ulama sang penakluk hati. Tidak cukup orang itu berilmu, tidak cukup orang itu rajin ibadah. Maksudnya begitu ya. Tapi ilmu dan ibadah juga bisa menopang untuk menjadi orang mulia. Tapi tidak bisa diandalkan. Karena iblis itu alim. Iblis itu gurunya malaikat dan rajin ibadah. Makanya kalau kalian mencoba dengan ibadah, kalah ke iblis. Gitu. Hanya iblis itu angkuh, sombong. Gitu. Insyaallah. Jadi ini apa ya? Menjadikan ilmu dan amalnya tidak sanggup. Ya Allah, wa qadistasayna, dan sungguh kami telah menyampaikan, ya, dzalika, kepada apa yang disebutkan itu, kullahu, kesemuanya, fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini kitab Ihya Ulumuddin, kitab monumental, kitab yang sangat mulia, menjadi rujukan ulama-ulama dari dulu sampai sekarang. Kitab Ihya ini. Yang lama cetakannya itu 4 jilid. Alhamdulillah kami pernah ngaji langsung kepada guru kami Syekh Murabbi Rahim Ibn Mustuki, langsung ngaji kepada beliau. Sekarang ada cetakan baru itu 10 jilid, ada yang 11. Jadi kalau ngaji itu luar biasa, itu hebat. Kenglah saya ngaji rumah sampai mau ngaji rumah. Ya ngaji bidaya beta kami gitu. Oh iya, berat iya itu. Tapi alangkah baiknya nanti kalau sampai itu coba klik buka Ihya. Luar biasa itu ya. Istimewa itu ya. Setelah menghadapi beberapa pertentangan gitu. Karena dianggap hadisnya banyak yang maudhu. Ternyata luar biasa ya. Nah, apa kata beliau? Sudah saya jelaskan di kitab Ihya Ulumuddin. Rubu'il muhlikat, tentang rubu' juz'u, 1/4 hal yang membinasakan. Rubu'il munjiat, dan 1/4 yang menyelamatkan.
Saya jelaskan di sana, kata beliau. Jadi kalau kalian ingin tahu, ingin betul-betul mengenal bagaimana penyakit hati dan cara untuk menyembuhkannya, buka itu kitab Ihya. Begitu maksudnya. Walakin akan tapi kami di kitab yang tipis ini nuhadzirukal an, akan menyampaikan kepada kalian agar hati-hati. Nuhadir ini maksudnya kalau ya ban juga pengestet ya, akan kasih keterangan dan hati-hati ya. Ihdar. Sekarang apa salasan kepada yang tiga. Jadi tidak banyak ini, tidak menyampaikan sekian banyak penyakit atau maksiat hati yang di syarahnya ini disebutkan begitu banyak. Cuma saya ingin sampaikan kepada kalian ini tiga saja. Salasan, tiga min khaba'ithil qalbi, dari beberapa kotorannya hati. Hiya, adapun yang tiga itu al-ghalibatu, ialah sudah ghalib, sudah sering dan biasa terjadi. Ini sudah biasa ini. Ini sering kalian saksikan gitu. Apalagi di zaman sekarang, al-ghalibah. Apa itu? Terjadi ala mutafaqqihatil asri. Terjadi kepada orang ahli fikih di zaman ini. Orang-orang sebentar yang ketika baca kitab itu pintar, baca hadis itu pintar. Insyaallah nama saya Maria Kabu Abun ala mutafaqqihatil asr lita'khuda, agar Anda mengambil minha, dari tiga perkara tersebut, hidraka, kepada kehati-hatian engkau. Hati-hati dia, kamu hati-hati. Seceng-goceng, yang rajin, yang senang belajar. Aneh saya senang, nah boleh saya ajar sekali. Fa innaha, karena sungguhnya perkara itu muhlikatun, ia dapat merusak fi anfusiha, kepada diri mereka. Jadi tiga ini bahaya ini. Orang yang ahli fikih bahaya. Bahkan wahia, adapun yang tiga itu ummahatun, ialah bagian pangkal ya. Ummahat itu ibu ya. Beberapa asal ai usuli ya. Apa istilahnya, penyebabnya gitu ya. Ummahatun ini yang tiga itu menjadi awal li jumlatin, kepada kebanyakan minal khobais, dari beberapa kotoran-kotoran siwaha, yang selain dari tiga itu. Jadi tiga maksiat ini, tiga penyakit hati ini kadang menjadi cikal bakal lahirnya penyakit-penyakit yang lain. Mas Tete, ini penyakit dia bahaya. Kalau kau punya penyakit yang ini, kamu sangat sulit gitu. Jadi kepandaian engkau ya, kehebatan engkau itu akan kaku, akan bisu, tak sanggup menajabuk Allah penyakit. Apa tiga penyakit itu? Wahia, adapun tiga penyakit tersebut, al-hasadu, yang pertama ialah hasud, dengki. Hasud, orang yang hasud, dengki. Dia sedih ketika melihat orang bahagia, dan dia bahagia ketika melihat orang adanya mana. Timon beda orang bunga, beda orang senang, susah tu mak senang, mak perak. Mon beda orang susah, beda orang sedih, alhamdulillah sedih. Nah, ini penyakit yang amat sulit.
Ya, bahaya ini. Hasad ini awal mula penyakit yang kemudian tidak diampuni oleh Allah. Penyakitnya iblis, merasa dengki karena Nabi Adam mendapatkan kemuliaan, disuruh sujud oleh Allah. Semua yang ada iblis tidak mau. Bagaimana saya mau sujud sama Adam? Tidak mau sujud. Sujud untuk memuliakan. Dan iblis apa? Engkau lebih baik dari ana khairu minhu. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih terhormat kata dia. Dan pada satu ketika disebutkan dalam kitab Kasyafatul Qulub itu, iblis ini mau tobat. Makanya kenapa disebut hasud ini penyakit yang sangat bahaya. Pintar iblis ini, pintar. Sampai bisa mengeluarkan Nabi Adam. Dan tergantung dari siapa yang dihadapi. Jadi iblis itu ngadepin orang biasa gitu. Ya gayanya biasa. Ebri santena, ebri anan gitu kan. Tapi mau ngadepin orang sewat gawat, tolong tangan TV kan. Kebagian kiai atau ustaz tolong TV. Jadi kelas setan setan ustaz ya. Nah, disebutkan dalam kitab Kasyafatul Qulub itu, iblis itu ketemu dengan Nabi Musa. Dia mengatakan, "Ya Musa, anta kalimullah." Musa, engkau kan kalimullah ya? Iya. Ada apa? Coba sampaikan kepada Tuhan. Ada hambanya yang mau tobat. Apakah masih diterima kita punya tobat? Kata Musa, bisa diterima. Bisa, coba bilang sama Tuhanmu itu. Nabi Musa kemudian bilang, "Ya Allah, abdun min ibadik, satu hamba dari hamba-hamba Engkau akan tobat dari dosa." Allah tahu bahwasanya yang mau tobat itu iblis. Allah yang Maha tahu tanpa diberitahu. Akhirnya, ya sudah, saya terima tobatnya. Bagaimana caranya? Suruh dia sujud ke kuburannya Nabi Adam. Suruh sujud ke kuburannya. Iblis suruh sujud ke kuburan. Kembali Nabi Musa sambil mengatakan, "Wahai abad," katanya Nabi Musa, "kamu bisa diterima tobatnya. Satu cara aja, ringan, apa? Datangi kuburan Nabi Adam, kamu sujud kepada kuburan." Apa kata iblis? "Hah? Kurang ajar," katanya. "Masih hidup saya tidak mau sujud, apalagi sudah jadi mayat," katanya. Ini namanya hasud itu. Dengki. Oh, sulit untuk sembuh ini, dengki. Sulit sekali. Orang yang dengki kalau orang yang tapi nanti di sini ada obatnya. Insyaallah. Kemudian yang kedua apa? Riya. Apa riya itu? Berbuat bukan untuk Allah. Berbuat untuk makhluk. Begitu. Ini bahaya ini. Bahaya. Penyakit riya ini disebut oleh Rasul Muhammad SAW sebagai syirik khafi. Jadi besok orang-orang yang ibadah itu karena riya, di akhirat ketika mereka minta balasan, apa kata Allah? Kamu sholat untuk siapa? Kamu zakat, sedekah untuk siapa? Kalau untuk selain aku, kata Allah, kamu minta pahala sama mereka. Gitu. Bahkan dalam kitab Bidayah juga dijelaskan ketika kita berperang, perang.
di medan laga, di zaman Rasulullah, sahabatnya, ketika dia berperang karena riya, ingin dipanggil sebagai pahlawan, ternyata matinya suul khotimah. Apa kata Rasulullah? Dia matinya nanti suul khotimah. Ya sudah, dia berperang melawan musuh orang Islam, ya, dan kemudian mati. Orang bilang syahid, orang bilang pahlawan. Apa kata Allah? Ya sudah, dia dapat pahlawan. Dia dapat pujian manusia, tapi tidak dapat dari aku, karena sudah berbuat untuk orang. Kemudian al-ujub, ujub ini merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang. Ujub ini juga sulit, ini penyakitnya hati. Jadi 3 penyakit ini, dengki, riya, dan ujub, adalah merupakan ummahat, pangkal dari berbagai macam maksiatnya, pangkal daripada kotoran-kotoran. Jadi ini yang kemudian fajtahid, kata beliau, berusahalah sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang tentang kaifiyah atau cara-cara dari Al-Ghazali dan kitab Hidayah untuk kita bisa selamat dari 3 penyakit yang sangat bahaya di dalam hati kita. Moga-moga kaula panjenengan termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari penyakit dengki, penyakit riya, dan penyakit ujub. Andaikan memang 3 penyakit ini sudah bertahta di hati kita, sudah ada di hati kita, atau mungkin sudah berurat, berakar, sulit untuk dihilangkan, kita mohon kepada Allah semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan kami ya Allah, dan semua anak-anak kami, semua murid kami dari penyakit dengki, selamatkan dari penyakit riya, selamatkan dari penyakit ujub, selamatkan dari sifat-sifat permusuhan yang ada di hati kami dan di hati anak-anak. Ya Allah, selamatkan juga setajah tantaretan kaum muslimin min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Moga-moga setajah tantaretan datang ke lingkungan diparingi selamat salam Gusti Allah. Kita doakan yang sakit diberikan kesabaran dan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat kita doakan semuanya mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang susah diganti dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya, terutama anak-anak santri, anak-anak kaula panjenengan, ya Allah, muga-muga selamat Gusti Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Allah sampaikan semua hajat harapan kita ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahi Rasulillah bi barakati pada kitab Bidayatul Hidayah wal Falihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.